Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ahmad Santa Abdul Subhi dengan NIM 111231156 dari Program Studi Manajemen Bisnis Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Manajemen Strategik yang dibimbing oleh Bapak Dr. Setio Purwanto. Adapun judul dari tugas besar ini adalah Analisis Manajemen Strategik pada PT Surya Energi Indotama. Pendahuluan. Manajemen strategik merupakan proses penting dalam membantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif. PT Surya Energi Indotama adalah perusahaan yang berfokus pada energi terbarukan dan teknologi hijau atau green technology. Fokus analisis dalam penelitian ini adalah perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi perusahaan yang berkelanjutan agar perusahaan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis dan tetap kompetitif. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain: 1. Untuk memahami penerapan manajemen strategik di PT Surya Energi Indotama. Yang kedua, untuk menganalisis strategi utama yang diterapkan di berbagai bidang fungsional perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman melalui analisis SWOT. Tujuan ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana strategi perusahaan diarahkan agar selaras dengan visi berkelanjutan energi di Indonesia. Profil perusahaan. Perusahaan yang dianalisis adalah PT Surya Energi Indotama yang berdiri sejak tahun 2007 dan berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang energi terbarukan dan solusi efisien energi. Produk dan layanan yang ditawarkan meliputi panel surya dan sistem energi hemat energi, solusi efisiensi energi untuk industri dan komersial, serta layanan monitoring dan pemeliharaan sistem energi. Visi dan misi. Visi PT Surya Energi Indotama adalah menjadi pemimpin solusi energi terbarukan di Indonesia yang inovatif, efisiensi, dan mendukung transformasi industri hijau secara berkelanjutan. Misi perusahaan meliputi 3 aspek utama. Yang pertama, inovasi produk dan layanan, mengembangkan panel surya, sistem hemat energi, dan layanan efisiensi energi berkualitas tinggi. Yang kedua, berkelanjutan proses bisnis, menerapkan praktik operasional ramah lingkungan dan inovasi berkelanjutan. Dan yang ketiga, mengembangkan SDM, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan karyawan melalui pelatihan dan program motivasi. Dalam menganalisis kondisi perusahaan dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari 4 aspek. Strength, kekuatan, produk inovatif dan ramah lingkungan, tenaga kerja yang kompeten, komitmen tinggi terhadap berkelanjutan lingkungan. Kemudian ada weakness, yaitu kelemahan, biaya produksi yang tinggi, skala operasional terbatas, ketergantungan pada komponen impor, serta keterbatasan distribusi di daerah terpencil. Opportunities atau peluang, yaitu meningkatkan tren ekonomi hijau, dukungan pemerintah terhadap energi terbarukan, serta peluangan ekspansi pasar ke ASEAN dan kerja sama riset. Threats, ancaman, persaingan dengan produk impor, fluktuasi harga bahan baku, ketergantungan terhadap teknologi luar negeri, persaingan internal di sektor energi hijau. Strategi perusahaan. Diferensiasi produk panel surya dan solusi hemat energi yang unik dan berkualitas tinggi. Diversifikasi pasar, ekspor ke negara ASEAN dan perluasan pasar internasional, inovasi dan efisiensi, kolaborasi riset, pengembangan teknologi dan digitalisasi proses, mendorong inovasi produk dan layanan, memfasilitasi distribusi digital, efisiensi dalam produksi dan pengelolaan, pengembangan platform kolaborasi dengan pemasaran dan monetisasi digital, peningkatan akses pasar global.
Strategi pemasaran. Strategi pemasaran target pasar B2B, industri dan komersial. Promosi melalui pameran industri, media sosial, dan website resmi. Penguatan branding sebagai eco-friendly energy solution. Harga kompetitif dan layanan purna jual profesional. Kemitraan strategis dan evaluasi rutin pasar. Kemudian strategi sumber daya manusia atau SDM. Pengembangan kompetensi dan inovasi berkelanjutan, menyelenggarakan program pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial karyawan, mendorong karyawan agar aktif dalam riset dan inovasi produk energi terbarukan, mengadakan workshop, seminar dan kolaborasi dengan universitas untuk memperbarui pengetahuan tentang teknologi energi hijau. Sistem reward dan evaluasi kinerja, menerapkan Key Performance Indicator atau KPI yang terukur dan transparan untuk menilai kinerja individu maupun tim, memberikan insentif berbasis kinerja, bonus, proyek, serta penghargaan untuk ide inovatif, menyusun jalur karir yang jelas, career path, agar karyawan termotivasi untuk berkembang, mendorong budaya kinerja berbasis apresiasi dan produktivitas tinggi, budaya kerja green dan kolaboratif, membangun green kultur yaitu budaya kerja yang peduli lingkungan, menghemat energi, mengurangi limbah, dan memprioritaskan efisiensi, mendorong kerja tim lintas divisi cross-functional teamwork untuk memperkuat inovasi dan komunikasi internal. Strategi keuangan operasional, digitalisasi sistem produksi dan monitoring energi, penggunaan energi terbaru untuk operasional, pengendalian biaya dan investasi bertahap untuk efisiensi jangka panjang. Kesimpulan, manajemen strategik diterapkan secara menyeluruh dan terintegrasi di seluruh lini bisnis perusahaan. Sinergi antara strategi perusahaan, pemasaran, SDM, dan keuangan berjalan efektif dalam mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Inovasi dan efisiensi menjadi pendorong utama peningkatan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Komitmen terhadap energi hijau dan berkelanjutan lingkungan, memperkuat citra perusahaan sebagai pelopor industri ramah lingkungan, kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan mitra industri memperluas peluang ekspansi dan pengembangan teknologi baru, berpotensi menjadi pionir energi terbarukan nasional serta berkontribusi terhadap transformasi industri hijau Indonesia. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis manajemen strategik pada PT Surya Energi Indotama. Terima kasih kepada Bapak Dr. Setio Purwanto selaku dosen pengempu serta kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya tugas besar ini. Semoga hasil analisis ini dapat memberikan wawasan mengenai pentingnya manajemen strategik dalam menghadapi tantangan bisnis modern dan membangun perusahaan yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua.